Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Dan pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita menikmati hari yang baru, di hari yang ke-25 di bulan Mei tahun 2021. Dan seperti biasa di program Morning Devotion ini, sebelum kita melangkah sepanjang hari ini menjalankan setiap aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi yang indah yang Tuhan beri di hari yang ke-25 di bulan Mei ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh jadi kekuatan buat kami, menjadi dasar buat hidup kami beraktivitas sepanjang hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, atau renungan firman Tuhan pagi ini, saya beri judul integritas. Kita akan buka Kisah pasal 4 ayat yang ke-24. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-24. Kekasih Tuhan, saya memiliki banyak sahabat, tetapi hanya beberapa saja yang dapat saya sebut sahabat. Mengapa demikian? Karena hanya sedikit saja yang melakukan apa yang dikatakan. Ketika saya meng-sharingkan suatu visi atau beban, saya selalu meminta mereka untuk mendukung dalam doa. Mereka memang menjawab ya, namun sedikit saja yang dapat mengerti arti kata itu, dan sedikit saja yang melakukannya. Ini bukan karena saya egois, tetapi melakukan apa yang dikatakan memang adalah hal yang sulit. Itulah yang disebut dengan integritas. Hanya sedikit orang yang mau hidup dalam komitmen berintegritas. Betapa senangnya hati Petrus dan Yohanes memiliki teman-teman yang sehati. Begitu mendengar Petrus dan Yohanes ada dalam tekanan dan masalah, teman-teman mereka mendukung dalam doa. Mereka tidak hanya berkata saya akan berdoa dan tidak melakukannya, tetapi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa dari teman saat kita mengalami situasi ini memang sangat berarti dan sangat menguatkan. Jadi jangan abaikan janji untuk berdoa bagi teman kita. Lakukan sekarang. Siapa tahu memang doa kita diperlukan. Jangan hanya bicara tanpa melakukan apa yang kita katakan. Mari kita mau belajar hidup berintegritas. Biar hidup kita sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin berintegritas. Dan sepanjang hari ini Tuhan menolong kita dalam beraktivitas, sehingga kita boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.